Sabda TV. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang pertama sekaligus dijadikan sebagai judul bab, babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu la yakulanna hadza li. Dan apabila kami anugerahkan kepadanya rahmat dari sisi kami. Maksud rahmat di sini adalah nikmat dunia. Karena rahmat itu mencakup nikmat dunia dan nikmat akhirat. Akan tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah nikmat dunia, seperti kekayaan dan kesehatan. Maka kata Allah, dan apabila kami anugerahkan kepadanya rahmat, yaitu nikmat dunia yang berasal dari sisi kami, setelah sebelumnya dia ditimpa musibah, ditimpa bahaya, maka dia kemudian mengatakan, hadza li, ini memang untukku. Surat Fussilat ayat ke-50. Jadi ayat ini berbicara tentang seseorang ketika dia ditimpa bahaya, ketika dia mengalami musibah, dia selalu kembali kepada Allah, meminta pertolongan Allah. Tapi setelah Allah berikan kepadanya nikmat, musibahnya dihilangkan, dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia katakan? Hadza li, nikmat dunia ini memang untukku. Apa maksud ucapannya? Syekh menyebutkan penjelasan dari para ulama ahli tafsir dari generasi salaf. Qala Mujahid, Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, maksud ucapannya, ini memang untukku, yaitu nikmat dunia yang Allah berikan kepadanya. Dia mengatakan ini memang untukku. Maknanya adalah hadza bi'amali wa ana mahkukun bihi. Aku dapatkan nikmat ini karena amalanku, dan aku memang berhak mendapatkannya. Maksudnya jemaah sekalian, dia ujub, dia mengagumi dirinya. Dia ujub, dia mengagumi dirinya. Jadi ayat ini bermakna celaan. Surat Fussilat ayat ke-50. Ketika dia ditimpa bahaya, dia kembali kepada Allah. Ketika Allah berikan nikmat, Allah hilangkan bahaya itu, dia mengatakan, ini memang untukku. Maknanya adalah, aku memang berhak mendapatkannya. Ini sebuah kalimat yang menunjukkan dia itu ujub, mengagumi dirinya. Dan ini termasuk celah di dalam tauhid. Mengurangi tauhid seseorang, walaupun tidak sampai syirik besar, namun termasuk syirik kecil. Syiriknya dari dua sisi. Yang pertama dari sisi rububiyah, karena yang memberikan nikmat adalah Allah. Ketika dia mengatakan, aku memang berhak mendapatkan nikmat, aku memang pantas mendapatkan nikmat, maka itu mengandung pengingkaran terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah memberikan nikmat kepada siapa yang dia kehendaki. Tidak layak seseorang itu merasa Allah harus memberikan nikmat kepadanya.
Kemudian yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Karena ucapan seperti ini mengandung kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah. Namun jemaah sekalian, ini masuk kategori syirik kecil. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dan berkata sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, yuridu min indi, yang dia maksudkan adalah dari sisiku. Maksudnya adalah aku mendapatkan nikmat ini karena aku memang bekerja keras. Dia tidak mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia pun mengingkari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia sandarkan nikmat itu kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ini masih syirik kecil selama dia meyakini nikmat itu datangnya dari Allah. Cuma di lisannya dia mengatakan, ini memang saya kerja keras. Dia tidak sandarkan kepada Allah. Maka ini termasuk syirik kecil. Namun kalau dia tidak lagi meyakini nikmat itu datangnya dari Allah, maka tidak diragukan lagi, itu sudah menjadi syirik besar. Karena itu berarti pengingkaran secara keseluruhan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, surat Fussilat ayat ke-50 mencela dua hal, atau di dalamnya terkandung dua hal yang bertentangan dengan syukur nikmat. Yang pertama, orang yang merasa tinggi atau ujub, kagum terhadap dirinya, sehingga dia seakan mengharuskan Allah memberikan nikmat kepadanya. Ini bagian dari kesombongan. Dan Nabi SAW memberi peringatan keras. Thalathun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i binafsihi. Kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya, atau bersifat ujub. Dan ujub bagian dari kesombongan, dan kesombongan bertentangan dengan tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua, dia menyandarkan nikmat Allah kepada dirinya sendiri, kepada hasil usahanya, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sang pemberi nikmat. Tapi kalau kita mengatakan, alhamdulillah saya mendapatkan nikmat ini karena saya berbisnis, ya tidak apa-apa. Kita puji Allah dulu. Jangan seakan kita lupakan Allah dan kita sandarkan nikmat itu semata-mata pada usaha kita. Maka ini bertentangan dengan tauhid.